melatih kedewasaan dalam diri. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, mudah mencapai kesuksesan. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan merasa was-was. Mereka yang dusta dekat sekali dengan kemunafikan. Terus yang ketiga, cara membiasakan dan menanamkan diri agar selalu jujur, yaitu kita harus cari teman yang jujur dan hindari teman yang buruk. Carilah lingkungan yang jujur dan hindari lingkungan yang buruk. Ingat selalu dampak buruk dari ketidakjujuran. Yang keempat, ada manfaat perilaku jujur. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, disayang Allah. Yang ketiga, merasa bahagia. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, mendapat pujian. Jadi begini, saya sedikit menjelaskan tentang ciri-cirinya. Di sini kan ada tidak suka berbohong. Jadi misalnya teman-teman memiliki atau ada memiliki suatu benda, tetapi temannya ini ingin meminjam kepada temannya yang satu, tetapi temannya ini bilang dia itu tidak mempunyai barang tersebut. Terus dia berkata, "Bah, iya masa kamu tidak mempunyai barang tersebut?" Nah, itu salah satu contoh dari tidak suka berbohong. Yang kedua, contohnya itu misalnya temannya ini dia berbicara terlalu bertele-tele. Jadi mereka ini tidak suka temannya ini terlalu banyak bicara di depan orang banyak. Terus yang ketiga, tidak suka mencari alasan. Misalnya contohnya, temannya panggil pergi ke suatu tempat, tapi dia ini kayak mencari alasan begitu agar dia ini tidak bisa menemani temannya tersebut. Ya, terus di sini ada manfaat perilaku jujur, di mana poin pertamanya itu memiliki banyak teman. Jadi misalnya ada sekelompok orang di mana mereka itu memiliki banyak teman yang berperilaku jujur, sehingga mereka itu merasa senang berteman dengan mereka. Terus yang kedua, disayang oleh Allah. Jadi sepertinya teman-teman sudah tahu maksud dari disayang oleh Allah ini. Yang ketiga, merasa bahagia, dimana misalnya kayak ada salah satu teman kalian atau dia sedang merasa mendapatkan sesuatu dari temannya sehingga dia merasa bahagia. Terus yang keempat, dapat dipercaya. Contohnya itu seperti kayak misalnya ada salah satu temannya ini memberikan kepercayaan kepada dia, misalnya kayak atau menitipkan pesan ke apa sehingga dia dapat dipercaya. Terus yang kelima, mendapat pujian. Contohnya ini seperti ada salah satu teman kita sedang mengikuti ujian skripsi begitu. Terus dia ini mendapat pujian dari temannya bilang, "Wah, kamu hebat sudah melakukan ujian skripsi dengan sebaik mungkin." Ya, itulah contoh dari manfaat perilaku jujur.